Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami dengan judul kajian komprehensif atas penilaian environmental conservation cost atau financial performance pada perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Ya, anggota kelompok kami yang pertama ada Faiza Sofia Larasati, lalu Abizar Septawandra Al-Ghifari, Nabila Aura Syaharani, dan saya sendiri Kurniawan Rahman, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Syaputra. Ya, baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, kepada yang pemateri, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai fenomena COVID-19 sebagai acuan utama dalam membahas laporan keberlanjutan perusahaan. Fenomena ini sendiri kami jadikan sebagai subjek utama karena dalam laporan keberlanjutan perusahaan, fenomena ini menjadi bahasan utama dan juga menjadi pusat fenomena-fenomena lain yang terjadi pada tahun-tahun berjalan. Sejak akhir 2019, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 di Cina. Berdasarkan penjelasan WHO, coronavirus sendiri merupakan kelompok virus yang menyebabkan penyakit baik pada hewan maupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan juga SARS. Adapun COVID-19 sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan penyebabnya belumlah ditemukan. Titik awal dari meruaknya wabah ini terjadi pada Wuhan di Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 sendiri merupakan tipe virus RNA atau ribonucleic acid yang mana secara alami merupakan virus yang sangat mudah mengalami mutasi dan menyebar karena kemampuannya yang memang memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam bertahan hidup. Pandemi COVID-19 nyatanya berdampak pada setiap aspek kehidupan Indonesia. Kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial sangatlah terdampak dengan adanya pandemi ini. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Tentu saja, dengan pembatasan ruang lingkup di setiap aspek kegiatan masyarakat itu berakibat terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Mulai dari kegiatan ekonomi yang terhambat hingga mengakibatkan beberapa negara termasuk Indonesia mengalami resesi, pembelajaran yang sempat terhambat akibat akses jaringan yang belum memadai di beberapa daerah, terjadi kericuhan, garis kemiskinan meningkat, dan masih banyak lagi dampak yang dirasakan bagi seluruh masyarakat selama hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia ini. Berbanding terbalik dengan dampak yang dirasakan masyarakat, nyatanya COVID-19 sendiri memberikan dampak baik pada lingkungan. Sejak akhir 2019 misalkan, World Meteorological Organization atau WMO menyatakan bumi berada pada titik terpanasnya akibat efek gas rumah kaca. Akan tetapi, laporan yang diberikan NASA pada akhir tahun 2020 menunjukkan terjadi peningkatan kualitas udara di perkotaan. Berikutnya, dilihat dari kualitas air, kegiatan pariwisata bahari terhenti, yang berdampak pada lautan yang mengalami penurunan polusi suara, sehingga menurunkan tingkat stres makhluk laut seperti ikan paus dan membuat biota laut dapat bermigrasi dengan lebih tenang. Adanya kebijakan pembatasan sosial dan lockdown di beberapa negara juga berdampak positif bagi keanekaragaman hayati flora dan fauna. Berdasarkan laporan organisasi nirlaba Plant Life, berbagai jenis tanaman dan bunga terlihat tumbuh lebih banyak daripada biasanya. Efeknya, kehadiran hewan seperti burung, kupu-kupu, dan lebah di taman pun kian marak. Walau penurunan polusi di berbagai wilayah menurun tajam, penurunan emisi selama pandemi ini belumlah menunjukkan perubahan secara luas dan juga berjangka panjang. Menurut Carbon Brief, perubahan ini sifatnya hanyalah sementara. Efek pandemi nyatanya belum dapat dikaitkan bakal mendorong jauh emisi karbon dioksida global ke jalur menurun yang salah. Selain itu, kondisi pandemi ini berdampak pada meningkatnya timbulan sampah, terutama sampah plastik dan juga sampah medis. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan bahwa sampah plastik domestik meningkat dari 1-5 menjadi 5-10 gram per hari per individu karena pandemi COVID-19. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan mencatat kenaikan produksi limbah medis saat ini sebanyak 290 ton limbah medis per hari.
Di saat lingkungan perkotaan cenderung membaik, lain halnya dengan kawasan hutan tropis. Organisasi lingkungan melaporkan peningkatan deforestasi di tengah lockdown, seiring dengan meningkatnya perburuan dan penyelundupan binatang liar hingga pertambangan liar di seluruh dunia. Di lain pihak, beberapa organisasi lingkungan juga berpandangan bahwa dampak positif adanya pandemi terhadap lingkungan global hanyalah bersifat sementara. Penurunan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor seperti industri dan perdagangan selama pandemi akan diikuti upaya recovery untuk memulihkannya. Berbagai usaha difokuskan pada sektor ekonomi sehingga sektor lingkungan akan lebih terpinggirkan. Terlebih lagi, jika ketertinggalan ekonomi ini mendorong kebijakan industrialisasi besar-besaran yang mengakibatkan adanya polusi yang tentu akan membuat kondisi lingkungan global semakin merusak. Mengacu pada kedua sudut pandang tersebut, sisi positif adanya pandemi pada lingkungan global hendaknya diiringi dengan kebijakan berupa mitigasi, adaptasi, serta program yang memberikan sumbangan dalam rangka menghambat krisis iklim. Penanganan sampah hendaknya dilakukan secara menyeluruh dari sumber sampah hingga pembuangan akhir, dan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan limbah medis. Pembangunan ekonomi juga harus diiringi dengan tindakan dekarbonisasi. Pembangunan baik dari sektor ekonomi maupun sosial juga harus diarahkan pada paradigma bagaimana seharusnya dunia merespon COVID-19 ini, sebagai sebuah momentum perubahan bersama dalam berlaku bijak terhadap lingkungan. Muncul dan mudahnya penyebaran pandemi telah meningkatkan kita untuk bersama terhadap bahaya degradasi lingkungan yang berakibat buruk pada umat manusia, sehingga membutuhkan solusi jangka panjang serta perlunya koreksi kebijakan pembangunan global dengan mendorong implementasi SDGs yang lebih serius. Tantangan global adanya virus COVID-19 menjadi momentum bagi Kalbe untuk tetap siap dan mampu menyediakan obat-obat serta produk kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kalbe juga siap membantu dan mendukung semua rantai pasokan agar mampu bertahan di masa yang sulit ini. Harapan perusahaan adalah agar tantangan ini menjadi langkah setiap masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dari hal ini, Kalbe menjalankan komitmen berkelanjutan di bidang kesehatan dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau LST. Keseluruhan aspek tersebut diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan perusahaan untuk mendorong kesehatan seluruh bangsa. Tentunya, di tahun 2020 yang merupakan tahun penuh dinamika serta menjadi tantangan tersendiri bagi Kalbe dalam menjalankan komitmen tersebut akibat adanya pandemi COVID-19 yang berdampak ke seluruh dunia. Tetapi, Kalbe tetap pada komitmennya, yaitu berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Kesehatan hidup tiap individu dan kesehatan hidup bangsa Indonesia menjadi prioritas Kalbe pada tahun 2020. Komitmen ini dijalankan sesuai dengan dukungan Kalbe terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3, yakni kehidupan sehat dan sejahtera. Adapun Presiden Direktur dari PT Kalbe Pharma, Pit Jong Tius juga menyatakan bahwa keberlanjutan bagi Kalbe merupakan perjalanan panjang untuk menjawab setiap tantangan dan perubahan yang sangat dinamis. Dalam perjalanan di tahun 2020, keberadaan Kalbe semakin signifikan untuk andil aktif dalam menciptakan nilai, yakni membantu menyehatkan bangsa. Dan dalam komitmennya ini, Kalbe mengusung 10 prinsip United Nations Global Compact yang terdefinisi menjadi bagian internal dan juga eksternal perusahaan, di mana bagian internal ini meliputi aspek erat, yaitu etos, rasa, asa, dan tindak. Lalu, aspek di eksternal meliputi sehat, yaitu sains dan teknologi kesehatan, ekosistem dan kelestarian lingkungan, hidup sehat dan pendidikan kesehatan, akses layanan kesehatan, serta total ekosistem bisnis berkelanjutan. Dalam menjaga komitmen KB terhadap prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya yang mencakup dua aspek, yaitu aspek internal dan juga eksternal perusahaan, dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ialah etos, dengan cara membangun nasionalisme, toleransi keberagaman, serta melestarikan kearifan lokal. Lalu ada raga, yaitu membangun insan Kalbe yang memiliki pola hidup sehat dan menjadi duta kesehatan bagi masyarakat. Lalu ada asa, dengan cara membangun insan Kalbe yang berperilaku pancasrada dan berkomitmen bagi masyarakat. Dan yang terakhir dalam aspek internal yaitu tindak, dengan cara membangun budaya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam aspek eksternal, dijelaskan juga bahwa sehat itu mengandung beberapa makna. Yang pertama ialah sains dan teknologi kesehatan, di mana dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui research and development, penelitian, dan pendidikan untuk menghasilkan inovasi produk, sistem, dan jasa terkait kesehatan. Lalu terkait ekosistem dan kelestarian lingkungan, dengan cara melestarikan lingkungan melalui pengelolaan energi, air, emisi limbah, keanekaragaman hayati, dan produk yang ramah lingkungan, serta secara terukur.
Yang ketiga ialah hidup sehat dan pendidikan kesehatan, dengan menciptakan pola hidup sehat melalui promosi, edukasi, dan juga intervensi. Lalu yang keempat ialah akses layanan kesehatan, dengan menyediakan aset kesehatan melalui direct access dan juga digital platform. Dan yang terakhir dalam hal eksternal yaitu total ekosistem bisnis keberkelanjutan, dengan mengembangkan sumber daya alam, memberdayakan pemangku kepentingan dalam pengelolaan end-to-end bisnis proses untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Bisa kita sepakati bersama bahwasanya kedua penjelasan terkait prinsip-prinsip yang terkandung dalam aspek internal dan juga eksternal dalam program KLB menjalankan komitmennya sangatlah berkaitan, terutama dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi akibat pandemi ini. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai motivasi, isu konseptual, serta biaya konservasi pelestarian yang digunakan perusahaan secara lebih rinci. Baik, masuk ke materi motivasi. Dengan adanya fenomena terkait penyebaran virus COVID-19 yang telah terjadi di berbagai negara di dunia, hal inilah yang memotivasi penulis untuk membahas mengalami keterkaitan antara fenomena dengan tindakan PT Kalbe Tbk selaku salah satu perusahaan industri yang bergerak dalam bidang kesehatan yang telah berhubungan dengan fenomena tersebut dan menjadi subjek dalam laporan penelitian ini. Motivasi penulis meliputi yang pertama, itu bagaimana kontribusi PT Kalbe Tbk dalam mengurangi dan menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, bagaimana strategi yang digunakan PT Kalbe Tbk untuk tetap menjaga rantai distribusi dan pasokan obat-obatan. Yang ketiga, bagaimana Kalbe mengimplementasikan pembangunan keberlanjutan dalam program-programnya. Yang keempat, bagaimana peran PT Kalbe Tbk dalam membantu perekonomian negara dalam bidang ketenagakerjaan. Lalu yang terakhir, bagaimana strategi yang digunakan PT Kalbe Tbk untuk tetap menjaga rantai distribusi dan pasokan obat-obatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aura Syahrani dengan NPM akhir 052. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai isu konseptual dari Kalbe di tahun 2019. Di tahun 2019, perseroan merespon dan mengolah sejumlah tantangan. Tantangan industri yang terjadi di antaranya adalah keterbatasan bahan baku, perkembangan teknologi yang cepat, terbatasnya akses layanan kesehatan, perubahan kondisi pasar global, serta perubahan iklim yang sangat mempengaruhi risiko bisnis dan kehidupan. Untuk memastikan strategi dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan ini, Kalbe menerapkan strategi dan kebijakan keberlanjutan dengan komitmen bersama sehatkan bangsa. Melalui Bersama Sehatkan Bangsa yang di dalamnya terdapat pilar erat dan sehat, Direksi Kalbe mengimplementasikan semangat keberlanjutan ini dengan tetap memegang nilai perusahaan yaitu Pancasrada. Sebuah langkah bersama agar dapat mencapai kinerja keberlanjutan dan terus kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Di penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 di Cina. Wabah ini menimbulkan kecemasan atas gangguan pasokan dan pelanggan Kalbe di Cina dan negara lainnya. Kalbe terus memantau situasi dan berkomunikasi untuk mengambil langkah strategis dan mendukung mereka dalam situasi yang sangat sulit ini. Kalbe juga menerapkan dual sourcing policy untuk mengamankan ketersediaan rantai pasokan. Tantangan global adanya virus COVID-19 menjadi momentum untuk tetap siap dan mampu menyediakan obat-obat serta produk kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah environmental conservation cost di tahun 2019 dari Kalbe. Kalbe menurut laporan keberlanjutan dari Kalbe di tahun 2019, semua komponen dari environmental conservation cost di tahun 2019 sudah terpenuhi. Di antaranya di business area cost, yaitu penerapan prinsip responsible sourcing diterapkan guna memfasilitasi program CONIM atau Continuous Improvement untuk memastikan kemampuan pemasok atau perusahaan nasional maupun multinasional hingga petani lokal yang memasok bahan baku herbal. Pengembangan mitra usaha ini juga dilakukan melalui vendor forum, vendor training, dan vendor award. Sedangkan untuk selebihnya bisa dilihat pada laporan PBL kami. Lalu untuk
pollution prevention cost, pabrik Kalbe Cikarang menerapkan alat near infrared yang dipergunakan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi bahan baku melalui scan langsung. Metode tersebut menggantikan metode konvensional yang memerlukan sampel yang diambil dan diuji di laboratorium. Dengan metode ini, maka tidak terdapat sisa sampel yang terbuang. Dan untuk laporan dari pabrik yang lainnya bisa dilihat di PBL kami. Lalu untuk Global Environmental Conservation Cost, yaitu upaya peningkatan bauran energi terbarukan, terus dilanjutkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tenaga surya melalui instalasi solar panel, baik untuk keperluan penerangan lampu jalan maupun yang terkoneksi langsung dengan jaringan listrik atau bersifat on-grid. Lalu yang selanjutnya ada resource circulation cost, yaitu tim energi task force dibentuk Kalbe di masing-masing entitas grup Kalbe. Setiap tim berpayung pada Kalbe Energy Committee yang diinisiasi dan digerakkan oleh Corporate Health Safety, Security, and Environment atau CHSSE. Salah satu tujuan dari Kalbe Energy Committee adalah menyamaratakan persepsi dalam aspek efisiensi energi dan saling berbagi atau bertukar metode serta pengalaman dalam penerapannya. Sedangkan untuk upstream or downstream cost, yaitu PT Kalbe Pharma memastikan kegiatan usaha dari hulu ke hilir telah berjalan sesuai dengan standar yang telah diakui secara internasional yang dimiliki. Lalu untuk administration cost, yaitu Kalbe mempromosikan perubahan perilaku menuju pola hidup sehat dan sejahtera melalui program edukasi dan intervensi kesehatan. Lalu selanjutnya untuk research and development cost, ada dari divisi produk kesehatan dan nutrisi diutamakan untuk menjawab tantangan perubahan preferensi konsumen dengan terus meluncurkan varian-varian baru dengan menggunakan kandungan herbal yang lebih alami. Divisi distribusi dan logistik berfokus pada pengembangan teknologi informasi yang inovatif dan perluasan jangkauan distribusi. Sedangkan PT Kalbe juga melakukan pengembangan fasilitas produksi teknologi biotek dan Kalbe Genezine Biologics atau KGBio berhasil menjalin kerjasama dengan Shanghai Henlius Biotech Inc. di China untuk pengembangan obat lebih lanjut. Lalu untuk social activity cost, ada Kalbe Berbagi, lalu bantuan bencana banjir di Kabupaten Bajo, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada pembangunan kembali MTS Al-Khairat, Desa Salua, Kecamatan Kulawa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lalu untuk environmental remediation cost, ada penghijauan dan penanaman dengan dokumen legal dari Kalbe. Lalu selanjutnya adalah environmental conservation, masih cost environmental conservation cost di tahun 2019, yaitu tentang total investment in current period sebesar seperti yang tertera di layar, itu didapat dari pelestarian lingkungan oleh Kalbe di bawah tanggung jawab Unit Corporate Health, Safety, Security, and Environment. Lalu ada penyaluran dana CSR melalui Kalbe Berbagi, ada program penghijauan Kalbe, serta promosi Kalbe terhadap perubahan pola hidup sehat dan sejahtera melalui program edukasi dan intervensi kesehatan. Yang terakhir adalah bantuan kepada korban bencana dan sektor pendidikan. Sedangkan untuk total R&D atau Research and Development Cost in current period, untuk jumlah pastinya tidak disajikan di dalam laporan keberlanjutan PT Kalbe Pharma terbuka, namun penelitian yang dilakukan adalah Kalbe meresmikan Kalbe Nutritional Research Center yang berkontribusi atas peluncuran produk susu bubuk baru, lalu pengembangan bisnis digital, lalu KGBio, dan pengembangan fasilitas produksi teknologi biotech. Sedangkan untuk gain of sale of valuables related dan gain of sale valuables related itu juga tidak disajikan di dalam laporan keberlanjutan PT Kalbe Pharma terbuka periode 2019. Sekian penjelasan isu konseptual dari PT Kalbe Pharma terbuka di periode 2019. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Tahun 2020 menjadi tahun terberat bagi dunia saat itu, di mana mewabahnya virus COVID-19 yang mampu mengubah tatanan hidup manusia. Manusia dituntut untuk selalu siap dengan perubahan yang ada, serta meminimalisir aktivitas yang ada di luar rumah. Seluruh sektor, baik perekonomian maupun non-perekonomian, turut menjadi korban dari permasalahan ini. Peran dari PT Kalbe Farma dalam upaya meminimalisir dampak dari terjadinya COVID-19 yaitu siap dalam membantu pemerintah Indonesia dalam hal mengatasi pandemi COVID-19 melalui aksi-aksi sosial yang dilakukan serta berbagai penelitian dan pengembangan yang terus dilakukan untuk menemukan solusi dari penyembuhan COVID-19. PT Kalbe bersama dengan berbagai pihak eksternal itu melakukan pengembangan seperti melalui Regenik, di mana Kalbe melakukan pengembangan terkait terapi tambahan untuk pasien COVID-19. Pengembangan ini telah mendapatkan persetujuan maupun pelaksanaan uji klinis melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Melalui KG Bio juga, perusahaan melakukan pengembangan vaksin yang bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, yang dimana tahapan ini telah dilakukan sebanyak 3 tahapan yang bertujuan untuk menemukan formula yang tepat bagi vaksin COVID-19. Serta melalui Kalbe memiliki pelayanan pemeriksaan diagnostis yang dilakukan dengan teknologi tinggi, serta pemeriksaan terkait COVID-19 dengan menggunakan metode polimerase chain reaction atau PCR. Melalui laporan keberlanjutan, PT Kalbe di tahun 2020 itu mencetuskan pilar kinerja bertemakan sehat yang memprioritaskan dalam hal inovasi digital supply chain 4.0 serta pengelolaan dalam hal pencegahan COVID-19. Tema ini diambil berdasarkan komponen di setiap hurufnya. Komponen tersebut terdiri atas sains dan teknologi kesehatan, ekosistem dan kelestarian lingkungan, hidup sehat dan pendidikan kesehatan, akses layanan kesehatan, dan juga total ekosistem bisnis berkelanjutan. PT Kalbe dalam kurun waktu 2020 berhasil meningkatkan penjualan bersihnya sebesar 23,1 miliar, yang sebelumnya di periode 2019 hanya sebesar 22,6 miliar. Dalam komitmen keberlanjutan ini, selama periode 2020, perusahaan mampu merealisasikan berbagai strategi yang direncanakan. Perencanaan ini dilakukan di setiap divisi yang mampu memberikan capaian positif, seperti terwujudnya 2 program inovasi, sains dan teknologi kesehatan, serta penurunan gas emisi rumah kaca, serta penghematan konsumsi energi yang diakibatkan penggunaan bahan energi yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Selain dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan, perusahaan dalam hal upaya mitigasi maupun penanggulangan COVID-19, itu perusahaan juga melakukan aksi sosial berupa pemberian bantuan kesehatan serta edukasi kesehatan terkait kesiapan masyarakat merespon terhadap COVID-19 dan era new normal. Perusahaan juga mampu merealisasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 87,8 miliar, di mana dana ini digunakan untuk bantuan penanggulangan COVID-19 dan bencana yang ada di Indonesia. Konsep keberlanjutan itu dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam hal membantu perusahaan untuk bertransformasi dari akuntansi tradisional menjadi akuntansi yang memiliki fokus pada informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan ini membuat manajemen perusahaan tidak hanya berfokus pada dampak finansial perusahaan, melainkan juga berfokus pada dampak sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Dalam konsep keberlanjutan itu terdapat akuntansi lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi biaya-biaya terkait dengan pelestarian lingkungan. Akuntansi lingkungan memiliki fungsi yang mencakup fungsi internal maupun eksternal. Fungsi internal itu dimaksudkan untuk mengelola serta menganalisis biaya yang terkait dengan pelestarian lingkungan, versus dengan manfaat yang diperoleh secara efektif melalui pengambilan keputusan yang tepat. Fungsi eksternal di sini itu dimaksudkan untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Dalam menerapkan akuntansi lingkungan di suatu perusahaan itu memerlukan dasar-dasar yang tepat, di mana agar laporan yang disajikan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Dasar-dasar tersebut meliputi yang pertama adalah relevan, kedua keandalan, ketiga dapat dipahami, keempat dapat dibandingkan, serta yang kelima adalah verifikasi. Perusahaan dalam menjalankan pelestarian lingkungan menginginkan manfaat yang ditimbulkan dari aktivitas pelestarian lingkungan tersebut. Manfaat yang ditimbulkan ini nantinya bisa diukur dalam satuan nilai moneter, yang saat ini metode tersebut masih berada di dalam tahap pengembangan untuk menentukan metode yang tepat dalam mengukur nilai manfaat ekonomi yang diharapkan. Pengungkapan akuntansi lingkungan ini jelas dan sistematis mampu memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, di mana hal ini itu menunjukkan bahwasanya perusahaan telah melaksanakan komitmen yang telah direncanakan, sehingga nantinya ini bisa memberikan sinyal yang positif dan mampu meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri.
Dalam mencapai tujuan perusahaan serta komitmen yang telah direncanakan, diperlukan konsep leadership yang dijalankan oleh manajer suatu organisasi. Kepemimpinan yang baik ini juga didasarkan pada interaksi antara pimpinan dan orang-orang yang dipimpin. Klasifikasi gaya kepemimpinan setiap manajer itu berbeda-beda dan juga terdapat 3 variabel penentu yang berkaitan erat dengan klasifikasi tersebut. Biaya pelestarian lingkungan ini juga dikategorikan atas yang pertama adalah bisnis area cost, di mana biaya ini itu digunakan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang dihasilkan dari dalam area bisnis oleh aktivitas bisnis utama perusahaan. Dalam hal ini biaya terdiri atas biaya pencegahan polusi, biaya konservasi lingkungan, dan juga biaya daur ulang sumber daya. Biaya yang kedua adalah upstream or downstream cost, di mana biaya ini itu digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari area sebelum penyediaan barang maupun area setelah produk meninggalkan lokasi bisnis. Dan yang ketiga adalah biaya administrasi, di mana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan. Biaya selanjutnya adalah research and development cost, di mana biaya ini itu digunakan perusahaan untuk melakukan penelitian maupun pengembangan yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan. Biaya yang kelima yaitu adalah social activity cost, di mana biaya ini merupakan biaya yang bertujuan untuk kegiatan pelestarian lingkungan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan bisnis utama perusahaan. Dan biaya yang terakhir adalah environmental remediation cost, di mana biaya ini itu digunakan perusahaan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis utama perusahaan. Environmental Conservation Cost 2020 pada perusahaan PT Kalbe Pharma. Untuk kategori yang pertama adalah Business Area Cost, di mana Business Area Cost ini akan memiliki 3 komponen pelengkap. Yang pertama ini dari outcome Business Area Cost itu perusahaan sadar akan timbulnya limbah dari hasil kemasan dari produk yang dihasilkan. Hal ini membuat perusahaan itu berinovasi untuk membuat kemasan produk yang bisa meminimalisir serta mengembangkan produk yang mampu mengefisiensi pengeluaran limbah yang ada, serta meminimalisir penggunaan plastik dan pengelolaan plastik. Investasi yang dilakukan dari outcome ini sendiri yaitu perusahaan dalam hal divisi nutrisi itu terus mengembangkan riset untuk merancang kemasan yang ramah lingkungan, serta mampu menjaga kualitas produk yang ada di dalamnya. Pengembangan itu sendiri terdiri dari, yang pertama adalah mengurangi lapisan kemasan produk chips, yang kedua adalah mengurangi ketebalan tutup produk pada produk Chillgo, dan yang ketiga adalah melakukan substitusi material kemasan sekunder. Untuk kategori yang pertama, untuk komponen dari kategori yang pertama tadi Business Area Cost itu ada Pollution Prevention Cost, di mana pada pollution ini itu outcome-nya sendiri pengelolaan limbah yang didasarkan pada jenis kandungan material yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan juga pengelola limbah berizin. Investasi yang dilakukan dari outcome itu sendiri adalah memaksimalkan penggunaan alat ultra performance liquid chromatography yang berguna untuk mengetahui kesesuaian kadar zat aktif dari sampel yang dihasilkan. Dan kategori yang kedua adalah global environmental conservation cost, di mana untuk outcome-nya sendiri ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah menggunakan sistem energi terbarukan dan ramah lingkungan sebagai sumber energi di beberapa kawasan pabrik. Investasi yang dilakukan yaitu pemasangan panel surya di sejumlah pabrik yang mampu menghasilkan energi sebesar 24.000 kWh per bulan. Yang kedua itu adalah outcome yang kedua, pemanfaatan lajur angin sebagai sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik dan penerangan ruangan. Dan untuk investasinya itu sendiri adalah penggunaan cerobong dust collector. Dan untuk outcome yang ketiga ini adalah perusahaan menekan emisi gas rumah kaca yang cukup mengkhawatirkan dari pengelolaan akibat kegiatan operasional tadi, di mana kegiatan operasional ini itu mengeluarkan zat-zat yang berpotensi untuk menurunkan kualitas lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Investment yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengujian kadar emisi secara berkala serta meningkatkan bauran energi yang terbarukan yang lebih baik dan berkesinambungan. Dan untuk komponen yang ketiga ini dari Business Area Cost itu adalah Resource Recirculation Cost, di mana outcome-nya sendiri yaitu perusahaan menggunakan sumber energi yang efisiensi melalui penguatan strategi keberlanjutan perusahaan di divisi Corporate Health, Safety and Environment. Untuk investment yang dilakukan sendiri yaitu ada dua jenis, yaitu yang pertama perusahaan meluncurkan 37 HSSE Manual and Guidelines untuk acuan operasional perusahaan. Dan untuk investment yang kedua adalah penerapan condition based maintenance di pabrik Kalbe Cikarang
terhadap unit pendingin, di mana penerapan ini mampu menghemat energi listrik sebesar 1.085.106 kWh per tahun. Untuk biaya ataupun kos yang dikeluarkan dari kategori bisnis area cost ini itu tidak disajikan secara detail. Yang kedua adalah upstream or downstream cost, di mana outcome yang dilakukan perusahaan ini adalah PT Kalbe Farma memastikan kegiatan usaha dari hulu ke hilir itu telah berjalan sesuai dengan standar yang telah diakui secara internasional. Dan untuk investment yang dilakukan oleh perusahaan ini sendiri yaitu PT Kalbe melalui program sertifikasi yang dimiliki untuk memastikan bahwasanya kegiatan usaha tersebut itu telah berjalan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Untuk biayanya sendiri sama dengan kategori sebelumnya, bahwasanya untuk kategori ini itu tidak disajikan secara lengkap untuk hal pembiayaannya di dalam laporan keberlanjutan periode 2020. Kategori yang ketiga adalah administration cost, di mana perusahaan dalam hal outcome-nya ini sendiri yaitu melakukan seperti halnya memperhatikan kualitas dari sumber daya manusianya sebagai aset yang penting, sehingga aspek kesehatan dan keselamatan itu menjadi hal yang utama. Pengawasan kualitas ini dijalankan melalui setiap unit operasi perusahaan yang memiliki departemen serta tanggung jawab atas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Investment yang dilakukan atas outcome sebelumnya itu adalah penyediaan fasilitas karyawan yang terdiri atas asuransi kesehatan, biaya pengobatan dan kebutuhan obat, maupun suplemen dan fasilitas lainnya. Yang diberikan itu melalui edukasi kesehatan, serta berupa pelatihan, penyuluhan, diskusi, dan seminar. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk melakukan investment ini sendiri yaitu sebesar 20 miliar. Hal ini didapatkan dari laporan keberlanjutan periode 2020. Untuk kategori yang masih di kategori yang sama itu untuk outcome yang kedua adalah perusahaan mendukung pengembangan pengetahuan bagi tenaga medis dan kesehatan melalui program-program yang direncanakan oleh perusahaan seperti penyelenggaraan Anugerah Karya Cipta Dokter Indonesia dan penerbitan majalah kedokteran dan farmasi cermin dunia kedokteran, serta pelatihan Kalbe Wound Care Education dan pelatihan administrasi kemoterapi kepada tenaga medis. Investment yang dilakukan dari outcome itu sendiri adalah memberikan edukasi kepada tenaga medis dengan memberikan sejumlah penghargaan atas publikasi karya ilmiahnya, serta sejumlah pelatihan yang diberikan untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait perawatan secara modern kepada para tenaga medis. Untuk biaya sendiri itu tidak dijelaskan secara detail atau tidak diungkapkan secara detail di dalam laporan keberlanjutan. Untuk kategori yang keempat adalah R&D atau Research and Development Cost, di mana outcome dari kategori ini adalah perusahaan itu bekerja sama dengan pihak eksternal dalam hal pengembangan obat dan produk kesehatan penanggulangan COVID-19. Untuk pengembangannya sendiri yaitu melalui investment yang dilakukan perusahaan, yaitu mengembangkan vaksin GX19 terkait dengan COVID-19 yang bekerja sama dengan Genexin Inc., serta mengembangkan terapi tambahan untuk pasien COVID-19 atau regenerative and cellular therapy. Yang ketiga, investment yang ketiga itu adalah melalui Kalbe Genomics, itu perusahaan memberikan pelayanan pemeriksaan COVID-19 dengan menggunakan metode PCR dan melakukan uji klinis untuk mendeteksi SARS-CoV-2 terhadap air liur atau saliva. Pengujian ini itu dilakukan melalui Genexin Inc. Untuk biayanya sendiri itu tidak dijelaskan secara detail di dalam laporan keberlanjutan periode 2020. Untuk yang kelima, kategori kelima adalah social activity cost, di mana perusahaan dalam hal outcome-nya ini itu membantu pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi COVID-19, serta menyiapkan Indonesia dalam hal era new normal. Untuk investment yang dilakukan ini adalah perusahaan itu menggelontorkan dana sebesar 52,252 miliar untuk menyalurkan perlengkapan alat kesehatan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Untuk outcome yang kedua adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perusahaan itu memberikan dananya untuk merealisasikan kegiatan donasi penanggulangan COVID-19 sebesar 87 miliar rupiah. Dan untuk outcome yang ketiga adalah adanya aksi peduli sosial terhadap korban bencana alam di wilayah Jakarta itu melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Januari 2020. Investment yang dilakukan itu adalah penyaluran dana melalui BPOM ke sejumlah korban di kawasan Jakarta pada saat bencana alam banjir tersebut. Investasi yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan dalam hal kegiatan aksi sosial ini adalah sebesar Rp73.223.500.
Untuk kategori yang terakhir itu adalah dari environmental remediation cost, di mana outcome dari kategori ini yaitu perusahaan melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dilakukan di kawasan vegetasi setiap unit operasi maupun di luar area perusahaan. Investment yang dilakukannya itu melakukan budidaya ex situ terhadap tanaman anggrek yang sifatnya ini telah dilindungi oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Tanaman anggrek yang ditanam itu terdiri atas anggrek bulan Jawa, anggrek panda mungil Minahasa, anggrek kasut kuning, dan anggrek kasut berbulu. Total investment yang dikeluarkan perusahaan selama periode 2020 ini sebesar 160 miliar 73.223.500. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas investment ini itu terdiri atas penyediaan fasilitas karyawan yang berupa fasilitas kesehatan maupun obat-obatan. Yang kedua adalah penyaluran perlengkapan alat kesehatan ke ratusan rumah sakit yang ada di Indonesia, merealisasikan dana kegiatan sosial untuk donasi penanggulangan COVID-19 dalam program Kalbe Berbagi. Yang keempat adalah penyaluran dana melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk korban banjir yang ada di Jakarta, yang dimana keseluruhan total ini digunakan untuk merealisasikan dana-dana yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Untuk total R&D cost incurred periodnya ini itu PT Kalbe Farma tidak menyajikan lebih lanjut terkait dengan dana yang direalisasikan untuk penelitian dan pengembangan perusahaan dalam periode waktu 2020 ini. Namun untuk kegiatan R&D yang telah diinvestasikan oleh perusahaan itu ada terkait sejumlah penelitian dan pengembangan terkait dengan komitmen keberlanjutan perusahaan. Nah, pengembangan ini tadi setelah disebutkan di kategori yang sebelumnya itu terdiri atas pengembangan vaksin, pengembangan terapi tambahan, dan juga melakukan pengembangan meliputi pelayanan pemeriksaan COVID-19 yang menggunakan metode PCR, serta melakukan uji klinis untuk mendeteksi SARS-CoV-2 terhadap air liur dan saliva. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan terhadap fasilitas produksi bioteknologi dengan menggunakan solusi terintegrasi pengobatan kanker dan sel punca. Nah, pengembangan solusi ini itu terdiri atas Stem Cell and Cancer Institute dan Kalbe Global Medica. Dan yang terakhir adalah untuk gain of sale of valuables related to number 1 until 3 itu tidak disajikan secara lengkap di laporan keberlanjutan PT Kalbe Farma periode 2020, serta untuk biayanya sendiri juga tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam laporan keberlanjutan. Sama halnya dengan untuk gain of sale of valuable related to itu juga tidak disajikan di dalam laporan keberlanjutan. Ya, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan itu telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia saat ini, apalagi dengan ditambahnya dengan pandemi COVID-19. Perserikatan bangsa-bangsa, pemerintah, dan sektor swasta itu terus bekerja sama untuk dapat mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan yang nantinya dapat bertujuan untuk berkontribusi sebanyak mungkin bagi lingkungan. Sebagai perusahaan kesehatan, Kalbe selalu mempertimbangkan keberlanjutan dalam membuat keputusan bisnis. Dampak bisnis terhadap lingkungan, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan yang terkait akan selalu menjadi perhatian khusus demi mencapai kinerja bisnis perusahaan. Untuk itu, Kalbe berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya secara bertanggung jawab, antara lain dengan melakukan program keberlanjutan. Perusahaan berkomitmen untuk memposisikan filosofi dan tujuan keberlanjutan sebagai bagian integral dari kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, komitmen Kalbe untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekosistem bisnis tersirat dalam produk dan layanan, serta cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Keberlanjutan Kalbe dikomunikasikan melalui tagline "Bersama Sehatkan Bangsa" yang didukung oleh tata kelola keberlanjutan yang terdiri dari struktur organisasi, kebijakan, kerangka kerja, dan strategi yang mencakup 9 bidang utama yang dijabarkan dalam pilar internal erat dan pilar eksternal sehat. Kepanjangan dari erat sendiri untuk pihak internal adalah etos, raga, asa, dan tindak. Sedangkan untuk pilar eksternal yang disingkat dengan sehat
adalah sains dan teknologi kesehatan, ekosistem dan kelestarian lingkungan, hidup sehat dan pendidikan kesehatan, akses layanan kesehatan, serta total ekosistem bisnis berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi. Kalbe berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan, baik dalam produk maupun cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Dalam setiap keputusan yang diambil, Kalbe menyadari bahwa perusahaan tidak hanya mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kinerja bisnisnya, tetapi perusahaan juga perlu mengetahui seperti apa konsekuensinya terhadap lingkungan. Nah, melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, Kalbe membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan yang tersirat baik dari produknya maupun layanannya. Program CSR yang diterapkan Kalbe ini direalisasikan mencakup 4 bidang utama. Yang pertama, pengembangan masyarakat, pengelolaan lingkungan, tenaga kerja, praktik keselamatan dan kesehatan kerja, serta tanggung jawab produk. Oleh karena itu, PT Kalbe Farma Tbk layak untuk direkomendasikan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR yang telah mereka terapkan. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mewakili teman yang lain turut undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.